Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Sandi Aging Agustina MPD dan Bapak Galihwangi MPD. Izinkan kami dari kelompok 4 melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktek kucing supervisi akademis dengan alur tirta, menggunakan 3 tahap percakapan, yaitu percakapan praobservasi, percakapan observasi, dan yang ketiga, percakapan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, yang akan bertindak sebagai observer, yaitu saya sendiri, Evi Retnowati Santoso, kemudian sebagai coach, Ibu Wina Nurmala, dan sebagai cuti, Ibu Rahani Nuryani. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Wina? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Epi sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Nah, Bu Rani, apa kabarnya pagi ini, Bu Rani? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, senang ya bisa bertemu pada kesempatan kali ini untuk melakukan praktek kucing. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan praktek kucing dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Epi. Selamat pagi Bu Wina. Pagi-pagi sudah mengajak Zoom nih. Ada hal penting apa ya? Begini Bu Epi, saya kan rencananya mau melaksanakan coaching dengan Ibu Rani. Jadi kalau Ibu tidak keberatan, saya mau minta bantuan Ibu untuk mengamati pelaksanaan coaching yang akan saya laksanakan Bu, seperti itu. Tentu saja Bu Wina, dengan senang hati. Nanti pada saat Bu Wina melakukan kucing dengan Bu Rani, saya berperan sebagai observernya. Begitu kan maksudnya ya Bu? Iya Bu, benar sekali seperti itu. Baiklah, nanti pada saat mengamati kegiatan kucing, harus ada indikator kriteria penilaiannya ya Bu? Iya benar sekali Bu, harus ada indikatornya seperti itu. Nah, menurut Ibu, rubrik penilaian percakapan kucing seperti apa yang harus dimunculkan pada saat kucing, Bu? Ya, tentunya nanti pada saat pelaksanaan coaching itu harus menempuh alur tirta ya Bu, di mana percakapan yang saya lakukan nanti harus bisa memunculkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan harus bisa sampai di tahapan tanggung jawab seperti itu Ibu untuk indikatornya. Oh iya Bu. Untuk skala penilaiannya, apakah Ibu akan menggunakan penilaian skala angka atau skala yang lainnya, Bu? Ya, biar memudahkan kita melihat tingkat keberhasilan, lebih mudahnya pakai skala angka ya Bu Epi, seperti itu. Oh, baiklah kalau begitu Bu. Kalau boleh tahu, kompetensi kucing yang ingin dikembangkan oleh Bu Wina itu pada saat nanti kira-kira apa ya Bu? Maunya sih ketiganya ya Bu, kalau boleh sih mau tiga-tiganya. Iya. Cuman kan kalau melihat waktu ya, apalagi ini kita terbatas di ruang Zoom ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oh iya, bagus Bu. Jadi kesimpulannya dari ketiga kompetensi yang ada, Ibu Wina mengharapkan kompetensi pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan. Ya, benar sekali Bu Epi, seperti itu. Baik Bu Wina,
Selanjutnya, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu? Kalau tidak salah itu kan ada 4 ciri ya yang bisa dijadikan sebagai indikator, di mana yang pertama dalam pelaksanaan percakapan gitu harus memuat kata kunci ya Bu ya. Kemudian yang kedua harus ini apa istilahnya mampu menggiring koci untuk mengingat menyebutkan fakta-fakta yang terjadi pada diri koci, kemudian mengajukan pertanyaan yang terbuka, dan terakhir itu ya pada saat pelaksanaannya kita tidak boleh tergesa-gesa dan harus pada waktu yang tepat ya mengajukan pertanyaannya. Itulah salah diantaranya indikator yang bisa digunakan untuk sebagai acuan ya Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi bagian indikator tersebut akan sangat mudah bagi kita untuk mengevaluasi pengembangan yang akan dilakukan. Iya Bu, benar sekali seperti itu. Baiklah, kira-kira rencananya kapan Bu Ina akan melakukan coaching dengan Ibu Rani? Rencananya hari ini ya Bu, saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Rani seperti itu. Ya, bagus Bu. Kalau sudah terencana begitu, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Semoga saya bisa melaksanakan coaching dengan baik sehingga saya bisa membantu Bu Rani seperti itu Bu. Ya, semoga berjalan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum Bu Rani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Rani. Maaf ya Bu Rani ya, kalau boleh tahu ada apa ya sampai gak biasanya Ibu ngajak bertemu secara virtual? Begini Bu, saya ini mendiskusikan tentang pembelajaran yang ingin saya lakukan di semester 2 nanti Bu. Oh, jadi kali ini kita akan mendiskusikan terkait rencana Ibu untuk pembelajaran di semester 2. Begitu ya Bu Rani? Iya, betul sekali Bu. Ya, baik Bu Rani, biar diskusi kita semakin fokus ya. Tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini apa ya Bu Rani kira-kira? Begini Bu, itu ingin menemukan sesuatu yang baru dalam pembelajaran di semester 2 nanti, karena yang saya rasakan itu dalam pembelajaran yang saya lakukan di semester kemarin itu rasanya itu namanya bosan gitu, membuat siswa itu bosan. Jadi saya ingin menggunakan pembelajaran yang baru gitu Bu. Ya. Kalau boleh tahu ya Bu Rani, model pembelajaran yang Ibu terapkan pada semester sebelumnya itu model pembelajaran apa ya Bu Rani? Pada semester sebelumnya sih saya biasanya menggunakan metode pembelajaran model ceramah Bu, terus latihan soal itu Bu. Oh iya, menurut pemahaman Ibu atau wawasan Ibu, ada tidak model pembelajaran lain yang kira-kira Ibu kuasai, kemudian bisa apa istilahnya meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran Bu? Ada tidak kira-kira? Sebenarnya model pembelajaran itu banyak Bu. Ada bisa melalui PBL, Discovery Learning, PJBL, Bajigau, dan banyak lagi deh Bu. Itu. Ya, banyak sekali ya Bu ya yang sebetulnya Ibu kuasai. Nah, dari model-model yang Ibu tahu itu yang paling Ibu kuasai model yang mana ya Bu ya? Yang paling saya kuasai itu
model Project Based Learning, Bu, PJBL, di mana model pembelajaran ini menjadikan peserta didik itu sebagai subjek atau pusat pembelajaran dan menitik beratkan pada proses pembelajaran yang memiliki hasil dan memiliki hasil akhirnya itu berupa produk, Bu. Artinya peserta didik itu diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Nah, itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Iya, iya. Jadi intinya Ibu menguasai salah satunya PJBL ya Bu, di mana melalui PJBL ini bisa meningkatkan keaktifan siswa, bahkan bisa sampai membuat produk seperti itu ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu. Nah, PJBL ini peserta didik disarankan nanti membuat suatu produk ya Bu. Nah, selain itu juga ada keterampilan mereka untuk menjelaskannya. Jadi bisa menjelaskan mulai dari perencanaan, pemilihan bahan, dan nantinya itu bisa dipresentasikan. Jadi kemampuan berpikir mereka itu cenderung lebih meningkat, Bu. Betul sekali. Bu Rani ya, sebentar ya. Selain dari model, kira-kira ada tidak yang bisa istilahnya membantu murid untuk lebih aktif belajar di kelas, Bu? Seperti itu. Ada tidak? Sebenarnya ada Bu, seperti buat pembelajaran yang harus lebih interaktif. Jadi anak itu akan lebih senang dalam belajarnya karena mereka itu dilibatkan secara langsung gitu Bu dalam pembelajaran. Iya. Ya baik ya Bu Rani ya, dari tadi Ibu menguasai model sama apa istilahnya media ya. Kalau boleh tahu, jika dari skala 1 sampai skala 10, penguasaan Ibu dalam model PJBL dan media interaktif itu berada pada skala berapa ya Bu? Mungkin skala 6 ya Bu. Modal yang cukup bagus ya di skala 6. Apakah ada rencana dari Ibu sendiri untuk mengembangkan kemampuan di model itu biar bisa mendukung anak semakin aktif gitu Bu? Iya Bu, saya ingin naik skala prioritas itu sampai 8 sampai 9 gitu. Dan akhirnya semoga saya bisa mencapai 10 gitu Bu. Iya. Baik sekali ya Bu Rani. Dari tadi penguasaan model, kemudian antusias Ibu untuk meningkatkan kemampuan Ibu. Kira-kira rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan Ibu dari ya tadi ingin mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik itu rencananya seperti apa ya Bu? Mungkin rencananya yang pertama saya itu akan menerapkan model PJBL yang menghasilkan produk. Terus juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Mungkin juga saya bisa tambahkan lagi nanti dengan menambahkan kotak perasaan Bu. Jadi siswa itu bisa mencurahkan perasaannya saat pembelajaran. Seperti apakah mereka senang, sedih, atau perasaan yang lainnya. Ya betul Bu. Rencananya berapa lama ya Ibu untuk bisa mewujudkan rencana Ibu itu seperti itu? Ada berapa lama kira-kira Bu? Kira-kiranya 3 minggu sampai 1 bulanan kayaknya Bu. Menurut Ibu waktu 3 minggu atau sampai 1 bulan bagaimana? Cukup atau kurang seperti itu kalau menurut hemat Ibu? Ya, saya rasa sih cukup Bu. Iya baik. Kalau menurut Bu Rani sendiri, ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu akan lakukan itu seperti apa ya Bu? Nah,
nanti saya mungkin tidak perlu merubah perencanaan yang saya buat untuk semester kemarin ya Bu, yaitu model pembelajaran yang sebelumnya saya gunakan. Namun untuk semester 2 nanti akan saya tambahkan atau kombinasikan dengan model-model pembelajaran PJBL yang menghasilkan produk, dan juga dengan menggunakan media yang menarik dan menambahkan kotak perasaan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya baik Bu. Nah, dari Ibu sendiri, apakah ada komitmen ya Bu yang akan Ibu lakukan biar rencana yang Ibu sudah konsep itu bisa berjalan dengan lancar? Ya, komitmennya itu saya harus bisa melakukan kegiatan seperti tadi yang sudah saya katakan itu, yang saya rencanakan yang tadi ya Bu. Dalam waktu 3 sampai 1 bulan ini saya harus bisa dikerjakan Bu. Ya betul Bu. Mengingat komitmen Ibu sudah sangat bagus, kemudian programnya sudah bagus, ada tidak Bu orang yang sekiranya bisa lebih membantu Ibu untuk mensukseskan program itu Bu? Tentunya ada Bu, yaitu saya dari rekan sejawat saya Bu. Jadi Ibu rencananya berkolaborasi ya seperti itu ya Bu ya? Ya betul sekali Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk bisa melaksanakan rencana yang saya katakan seperti tadi Bu. Baik Bu Rani, dari saya amati Ibu sebetulnya sudah menemukan solusi ya Bu ya dari masalah yang Ibu hadapi. Bisa Ibu simpulkan tidak dari percakapan yang kita lakukan, kesimpulannya apa ya Bu Rani? Ya Bu, saya sebagai pendidik tentunya harus memahami berbagai macam model dan metode pembelajaran, juga dengan menggunakan media-media yang interaktif juga ya Bu, agar dalam pembelajarannya nanti dapat berkesan untuk siswa dan siswa itu dapat belajar secara maksimal dan menyenangkan. Ya, sepakat sekali dengan Bu Rani ya. Semoga rencana Bu Rani untuk perbaikan di pembelajaran semester 2 bisa berjalan dengan lancar ya Bu Rani. Sukses selalu buat Bu Rani seperti itu. Ya Bu, amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama, jangan sungkan ya Bu. Jika ada sesuatu hal, komunikasikan saja dengan saya dan ditunggu informasi baiknya terkait keberhasilan Ibu di semester 2 seperti itu. Ya, siap Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, coachingnya berjalan lancar ya Bu Wina. Boleh Iya. kita berbincang sebentar terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Bagaimana Tentu saja, perasaan bagaimana perasaan Ibu saat melakukan coaching tadi dengan Ibu Rani? Tentunya bahagia ya Bu ya. Yang saya rasakan itu ada suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, di mana saya bisa istilahnya berdiskusi dengan menyenangkan dengan Ibu Rani, di mana Bu Rani itu orangnya cerdas ya Bu, bisa langsung menangkap apa yang saya arahkan sehingga Bu Rani dengan mudahnya bisa menemukan solusinya. Jadi menyenangkan sekali Bu bisa diskusi dengan Bu Rani, apalagi Bu Rani bisa dengan cepat menemukan solusinya seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Bagus ya tadi Bu Wina sesi coachingnya sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Rani. Secara keseluruhan, saya sudah melihat present yang Ibu tunjukkan. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dengan menggunakan rasa, ada empati yang saya lihat tadi juga,
mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi ya Bu, sebenarnya alur tirta yang Ibu lakukan untuk Ibu Rani itu secara garis besarnya apa saja Bu? Ya, tadi saya berusaha ya Bu, istilahnya memenuhi alur tirta, di mana sebelum memulai percakapan lebih lanjut, saya menanyakan tujuan yang diinginkan Ibu Rani. Ternyata beliau menginginkan ingin menemukan model yang bisa istilahnya meningkatkan keaktifan siswa, tidak bosan. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakannya. Kemudian dari tahapan identifikasi, ya saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring terkait model dan media ya Bu ya, tadi yang intinya Ibu Rani sendiri memahami bahwa beliau menguasai seperti itu. Kemudian untuk tahapan rencana, saya juga sudah mengajukan melihat potensi yang dia miliki, apa rencana Ibu ke depannya, itu sudah juga saya laksanakan. Dan di terakhir, di tahapan tanggung jawab, saya sudah berupaya menanyakan kepada beliau komitmen yang akan dilakukan dalam mensukseskan rencananya itu seperti apa. Alhamdulillah saya berusaha ya Bu, mungkin usaha saya seperti itu. Ya. Kemudian Bu, dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, bisa diceritakan apakah indikator keberhasilan yang dari pengembangan potensi yang Ibu lakukan itu tadi sudah terpenuhi atau belum Bu? Ya, dari keempat indikator sebetulnya ya mulai sudah saya sentuh ya Bu, mulai dari saya bertanya tentang menggunakan kata kunci, di mana terkait beliau mengatakan model pembelajaran saya gitu-gitu aja. Jadi yang ditekankan beliau itu di model pembelajaran. Jadi saya tangkap itu kata kuncinya. Jadi saya sudah berusaha, itu yang pertama. Kemudian menggiring coach untuk mengingat ya dengan bertanya tadi model apa saja yang Ibu kuasai, seperti itu. Ada berbagai macam model sudah beliau sampaikan. Kemudian saya giring lagi dari model itu, model mana yang paling dikuasai. Nah, kemudian dari indikator mengajukan pertanyaan terbuka sudah saya juga upayakan ya Bu ya, tadi dengan di tahapan identifikasi. Kemudian indikator yang keempat, saya berusaha mengajukan pertanyaan yang di waktu yang tepat, dan saya berusaha ya sedikit tidak tergesa-gesa ya Bu, walaupun karakter saya orangnya pengen nyerocos gitu kalau bicara, tapi pada saat coaching saya berusaha berbicara dengan sedikit perlahan seperti itu. Iya, Bu Wina berbicaranya sudah sangat baik ya, sesuai dengan indikator keberhasilannya. Mungkin jika diberikan skala penilaian 1 sampai 4 itu, saya bisa kasih nilai Bu Wina itu 4 Bu. Sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu. Nah, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan tadi Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu, karena dalam kemampuan mendengarkan aktif itu terkadang kan kita manusiawi ya Bu, terkadang tergiring untuk melabel atau menjudge, kemudian berasosiasi dan berasumsi seperti itu. Jadi saya ingin mencoba apakah saya masih bisa mengendalikan diri atau tidak seperti itu. Jadi kemampuan yang ingin dikembangkan untuk coaching selanjutnya adalah mendengarkan aktif seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bu Wina. Mungkin coaching ini juga bisa digunakan dengan siswa kita, juga dengan rekan-rekan tenaga pendidikan yang lainnya juga ya Bu. Sukses selalu buat Bu Wina. Sampai bertemu di lain kesempatan Ibu. Ya, terima kasih Bu Epi telah membantu saya ya Bu Epi ya. Iya, sama-sama Ibu.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok 4. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih banyak kepada Ibu Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik, serta teman-teman calon guru penggerak kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.